Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Menteri Lingkungan Hidup, saya ucapkan terima kasih. Hari Minggu nantangin rapat. Kemudian tempatnya di mana saja? Akhirnya di sini di kampung saya. Setiap hari kita di sini menikmati hidup sambil memberikan karya-karya kecil bagi Jawa Barat. Pak Wamen, saya ucapkan terima kasih, dan seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ada Bupati Sumedang, terima kasih, Bupati Purwakarta, Wakil Bupati Garut, Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, dan Wakil Wali Kota Cimahi, serta Wakil Bupati Cianjur. Saya ucapkan terima kasih. Kita paham bahwa salah satu problem besar di lingkungan Provinsi Jawa Barat, terutama di Bandung Raya plus penyangga Sarimukti, yaitu Cianjur dan Purwakarta, sampah menjadi problem utama dalam problematika kehidupan kita dalam setiap hari. Yang memproduksi sampah tidak berhenti, tapi tempat pengelolaan sampah makin terbatas, dan makin terbatas ruang gerak aturannya. Karena semenjak Pak Menteri menjabat, saya lihat sangat tegas banget terhadap urusan persampahan. Nah, untuk itu kita paham ada agenda-agenda besar, yaitu kita ingin hidup tanpa sampah, hidup tanpa residu sampah. Tetapi sampah memberikan kontribusi bagi nilai tambah energi di Indonesia. Nah, selanjutnya kita kan paham, kita Pemprov Jabar punya agenda yang sudah ditandatangani, perizinannya sudah lengkap, yaitu legok nangka. Tetapi pasti ada macam problematikanya di situ. Kita juga punya tempat, saya bahkan sudah ngusulin ketika ketertinggalan usulan, namanya Sarimukti. Sampahnya sudah relatif cukup, daya jangkaunya lebih dekat ke berbagai lini kabupaten dan kota. Kemudian menurut saya sih luas tanahnya juga bisa gampang untuk melakukan perluasan, karena di situ tanah milik perhutani. Jadi akses untuk mempercepat itu sangat mudah, tinggal hubungan antar lembaga yang ada di pemerintah pusat. Tapi bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Dipersilakan Pak Menteri untuk memaparkan, kemudian segera kita melaksanakan tindakan-tindakan lebih mendalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Kang KDM, Pak Kadedi yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyempatkan waktu ngasar sebentar. Dan biasanya kalau sama Pak Dedi ini rapatnya bisa ulet. Terima kasih, kami hormati Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, Pak Wamen, kami hormati bersama kami, karena di struktur Kementerian Lingkungan Hidup, Pak Wamen yang akan handling pelaksanaan pembangunan waste to energy di kita. Jadi dengan demikian nanti segala sesuatunya akan dirumuskan bersama-sama Bapak Wamen untuk menindaklanjuti dari progres yang telah terjadi di lapangan. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa saat ini Bapak Presiden sangat menekankan penyelesaian pengelolaan sampah yang sejatinya merupakan pelayanan dari kebutuhan dasar sebenarnya, karena hampir setiap kita selalu memproduksi sampah, sehingga upaya yang tadi disampaikan Bapak KDM menjadi serius dalam target yang kemudian digariskan oleh yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025, bahkan pengelolaan sampah dimintakan selesai atau terhandle 100% pada tahun 2029. Ini suatu teknokratif yang secara mandat ditulis dengan jelas di dalam RPJMN, yang kepada kita semua dimintakan untuk menyelesaikan pengelolaan sampah di masing-masing kabupaten kota. Nah, untuk itu maka semua skenario akan kita hadirkan bersama seluruh Bapak Bupati, Wali Kota di seluruh tanah air kita.
Di dalam kerangka RPJMN tahun 2025 sampai 2029, maka sesuai skenario pengelolaan sampah harus selesai di tahun 2029, dan untuk tahun 2026 ini target kita bersama dipatok di angka 63,4% tingkat sampah terkelola. Berdasarkan hasil monitoring kami penilaian tata kelola sampah secara nasional, maka sampai hari ini pengelolaan sampah kita baru di angka 26%. Jadi ini naik sedikit di awal Desember kemarin, di akhir Desember kita mencatatkan pengelolaan sampah kita di angka 24,95%. Bulan ini dengan ditutupnya sebagian TPA kita, maka meningkat tajam menjadi 26%. Angka 26% ini, Bapak Ibu sekalian, masih menyisakan praktek open dumping yang harus segera kita akhirin. Jadi praktek open dumping ini berkontribusi meningkatkan capaian kelola sampah secara nasional. Kalau kita berhasil melakukan penutupan kegiatan open dumping untuk tahun 2026 ini di seluruh wilayah kabupaten kota, maka angka kelola kita akan mencapai 57,8%. Jadi angka kelola ini meningkat 2 kali lipat pada saat open dumping ini kita akhirin. Kemudian target nasional kita untuk 2026 63,4. Jadi masih ada selisih hampir 15%. Nah, 15% ini harus kita tangani dalam bentuk meniadakan, mereduksi semua TPS liar yang tersebar di seluruh kabupaten kota ini. Sehingga apabila ini kita bisa taati, maka capaian kita mungkin akan bisa mendekati di angka 60%. Pondasi ini sangat penting karena tanpa meletakkan pondasi dengan kokoh, capaian yang digariskan RPJMN atau mandat dari Bapak Presiden selaku mandataris rakyat kepada kita semua tentu tidak bisa kita jalankan. Mandat ini merupakan mandat konstitusional yang diamanatkan kepada kita semua pada pasal 28 huruf H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa seluruh masyarakat berhak untuk mendapat lingkungan yang sehat dan baik. Kata-kata berhak dalam lingkungan masyarakat maka pada sisi penyelenggara pemerintah menjadi wajib. Kewajiban ini kemudian khusus untuk sampah dimanifestasikan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Undang-undang ini sangat kuat sekali mengatur tata kelola sampah. Waktu itu kejadiannya memang benar-benar diilhami dari Louis Liang di Cilahi, Louis Gajah di Cilahi, yang kemudian menyebabkan korban yang cukup besar, dan kemudian korban ini terulang kembali beberapa minggu yang lalu di TPA Bantar Gebang dengan meninggalnya gugurnya 7 orang penggiat sampah dari sisi driver dan lain-lain di Bantar Gebang. Dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 sekali lagi, maka Menteri Lingkungan Hidup berkewajiban untuk menetapkan dan merumuskan dan menetapkan instrumen serta target nasional serta norma-norma yang harus dilakukan oleh kita semua. Gubernur berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan dari penyelenggaraan sampah yang diselenggarakan oleh Bupati Wali Kota. Maka pada pasal 9 Undang-Undang 18 2008, penyelenggaraan pengelolaan sampah di kota dan kabupaten menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pak Bupati Wali Kota. Ini yang kemudian menggariskan beberapa konsekuensi yang diatur di dalam pasal-pasal berikutnya. Di Undang-Undang 18 tahun 2008, maka kegiatan atau praktek open dumping sebenarnya sudah diminta diakhiri sejak tahun 2008 ditambah 5 tahun. Nah, 2008-2009 para bupati wali kota sebenarnya diminta untuk menyusun rencana pengakhiran kegiatan open dumping, dan open dumping harus diakhiri tahun 5 tahun sejak Undang-Undang 2008. Namun kenyataannya waktu itu
undang-undang ini hampir tidak pernah kebaca. Bahkan saya sendiri baru tahu ada undang-undang ini setelah jadi menteri. Saya kira nggak ada undang-undang sampah. Ini siapa yang tanggung jawab sampah ini dengan negara kita? Begitu carut marutnya pada saat kita ke Bantar Gebang, maka kondisi ini yang kemudian meminta kita untuk belajar kembali. Ternyata undang-undang tersebut dengan rigid telah diatur kewajiban-kewajiban dan kewenangan-kewenangan yang diatur dengan detail di dalam pasal-pasalnya. Di dalam Undang-Undang 18 2008 juga ada mengandung pasal-pasal yang memberikan pembebanan kepada bupati wali kota yang dalam penyelenggaraannya belum memenuhi norma yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab dari tata laksana kelola sampah ini. Ini yang kemudian menjadi fondasi kita bersama. Maka untuk itu Jawa Barat ini mohon maaf termasuk provinsi yang tingkat kelola sampahnya paling rendah dari seluruh Jawa. Paling tinggi dipegang oleh Jawa Timur, kemudian menyusul Jawa Tengah dan Jawa Barat karena memang penduduknya sangat banyak. Ini sehingga kontribusinya terkait dengan jumlah volume sampah yang tertangani. Jadi kalau begitu penduduknya dominan, maka dikalikan angka konversi sampah 0,7 kg per orang, maka jumlahnya paling banyak di Jawa Barat setelah baru kemudian setelahnya mungkin Jakarta. Jadi Jawa Barat ini pengelolaan sampahnya perlu kita tingkatkan dengan salah satu cara yang paling kita perlu sepakati adalah dengan mengakhiri kegiatan open dumping. Pengakhiran kegiatan open dumping ini hanya tidak dilakukan, sebenarnya tidak terlalu serumit yang kita bayangkan, hanya dilakukan capping dengan topsoil maupun subsoil sehingga efek merusak dari open dumping ini mampu kita reduksi dengan nyata. Jadi kalau kita melihat Bantar Gebang, sejatinya itu merepresentatifkan bagaimana open dumping membawa segala aspek kemudaratan buat lingkungan maupun pekerjaan. Jadi kalau lingkungannya sudah tidak dihitung lagi, kerusakan yang ditimbulkan di Bantar Gebang, dan kemudian kemarin juga telah memunculkan kecelakaan kerja yang berakibat dengan meninggalnya 7 orang. Ini yang kemudian menjadi target kita secara nasional untuk mengakhiri kegiatan open dumping. Secara teknis, maka kami secara nasional mengharapkan kita semua tahun 2026 ini seluruh open dumping di Provinsi Jawa Barat ini segera kita bisa akhirin. Jadi kami sesuai dengan mandat yang dimaktubkan di dalam Undang-Undang 18 2008, tentu kami mohon izin minta dukungan dari Bapak Gubernur untuk melakukan pengawasan dengan ketat di tahun 2026 ini agar segera mengakhiri kegiatan open dumping pada seluruh TPA yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bapak sekalian, bahwa terkait dengan konteks ini, maka kami juga berkolaborasi dengan serius dengan koordinator pengawas penyidik pegawai negeri Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal ini Deputi Gakum melalui kerjasama intensif dengan Barreskrim maupun dengan Kejaksaan Agung. Dari acara itu kami izin semua, maka kita semua menyepakati untuk kemudian mentaati dan mengoperasionalkan Undang-Undang 18 tahun 2008. Ini prolog yang kami hadirkan, sehingga ini juga kemudian disitir oleh Bapak Presiden pada saat kita melakukan Rakornas di Bogor, Sentul pada tanggal 2 Februari tahun 2026 yang lalu. Pada kesempatan tersebut, Bapak Presiden mengingatkan kita semua, Bapak Presiden kayaknya sangat detail mempelajari sampah. Jadi di dalam searahannya salah satu yang kemudian dibawa keluar adalah TPA kita hampir habis waktunya. Jadi rata-rata memang secara nasional TPA kita sudah berumur 17 tahun. Kalau Bantar Gebang sudah 38 tahun sejak dioperasionalkan secara resmi tahun 1989. Tapi tahun 80-an itu sebenarnya udah jalan gitu jadi Bantar Gebang. Tapi dioperasionalkan secara resmi tahun 89 dan umurnya 37 mendekati 38 tahun. Rata-rata nasional TPA kita berumur 17 tahun. Secara teknis TPA sesuai dengan standar Kementerian PU hanya diperkenankan untuk dikelola secara 20 tahun kemudian dievaluasi kembali. Sehingga kita punya waktu 3 tahun untuk kemudian bergegas untuk melaksanakan pengelolaan TPA dengan sesuai dengan standar yang ditentukan. Target ini Bapak sekalian kemudian mengharuskan penanganan dengan serius. Salah satu yang mendasar kelola sampah tentu melalui budaya pilah.
Namun budaya pilah ini banyak negara menyampaikan kepada kita hampir diperlukan waktu 10 sampai 15 tahun untuk itu. Sehingga perlu dilakukan terobosan yang fundamental dalam memotong rantai generasi ini. Salah satu yang menonjol yang kemudian digagas oleh Bapak Presiden adalah melalui waste to energy. Peraturan Presiden nomor 109 mengamanatkan kepada pemerintah untuk kemudian melakukan penyelesaian sampah di kabupaten kota yang memiliki timbulan 1000 ton per hari atau aglomerasinya atau gabungan beberapa kabupaten kota. Nah, ini untuk Jawa Barat pada saat itu telah diselenggarakan melalui Perpres sebelumnya, yaitu Perpres 35 tahun 2018 melalui proyek yang disebut dengan Legok Nangka. Karena rumit, maka tadi pagi saya minta Bu Hanifah CS untuk berdiskusi dengan para kadis untuk merumuskan langkah-langkah di dalam rangka mencermati kembali pelaksanaan Legok Nangka. Legok Nangka ini sudah diperjanjikan lama sekali dan tidak bergerak-gerak. Bapak Presiden sangat ingin kepastian dari konteks ini, sehingga pada beberapa hari yang lalu kami berkoordinasi dengan Bapak Gubernur Jawa Barat untuk menyikapi ini. Karena arahan dari Bapak Gubernur Jawa Barat kita bisa rapat pada hari Minggu, ya kami syukur alhamdulillah, karena saya yakin Pak Bupati Wali Kota juga sama seperti kami tidak memiliki kalender merah, jadi semuanya hitam dan biru. Untuk hari biru, hari kerja ya, biru, kemudian hari Sabtu Minggu hitam, jadi tidak ada yang merah. Dan untuk itu maka Pak Gubernur menyarankan untuk kita bertemu di sini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kami hadir lengkap ini Pak, seluruh jajaran Eselon 1 dari sini sampai ke sana dihitung berapa banyak. Jadi kita bawa ke sini untuk berdiskusi serius dengan kondisi penanganan sampah di Jawa Barat, karena memang Jawa Barat ini merupakan salah satu dari kabupaten kota yang timbulan sampahnya relatif dominan. Nah, kemudian terkait Legok Nangka, nanti kami ingin laporan mungkin dari Bu Hanifah posisi terakhir dari rencana pelaksanaan Legok Nangka, karena memang Pak Gubernur kami kabarkan bahwa Legok Nangka ini letaknya sangat unik gitu ya, spesifik dan jauh mungkin dari kota yang menjadi pusat sampahnya. Ada kemudian jalannya sepertinya hanya ideal bila mana melewati tol. Nah, tol ini sepertinya hampir susah untuk kita mendapat dispensasi pengangkutan sampah. Supaya ngangkut sampah tidak bayar tol ini hampir susah. Kemarin kalau udah koordinasi karena akan merubah tatanan tol itu sendiri, sehingga boleh dikatakan itu menjadi constraint atau perhatian kita di dalam rangka penyelenggaraan ini. Beberapa bulan yang lalu Bapak Wamen KLH Jepang juga telah rapat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat waktu itu. Setelahnya langsung kemudian audiensi dengan kami dan menceritakan hasil koordinasi dengan pemerintah Jawa Barat. Jadi memang di dalam pengangkutan ini menjadi salah satu kendala yang serius, melihat jangkauan jalan yang tidak pendek. Sehingga Pak Wamen waktu itu LH Jepang meminta agar masing-masing kabupaten itu memiliki semacam terminal untuk kemudian mengkompak. Jadi dari truk yang kecil dipindah ke truk yang besar, kemudian dikompak. Nah, ini pertanyaannya adalah seberapa siap pendanaan kita untuk melakukan itu? Karena di dalam pelaksanaan Legok Nangka ini, penyelenggaraan PSL ini semuanya dilakukan oleh Bupati Wali Kota sampai sampahnya ada di Legok Nangka. Sehingga seberapa jauh perjalanan Legok Nangka ini kemudian menjadi tanggung jawab dari Pak Bupati Wali Kota yang kemudian beraglomerasi di dalam PSL melalui format Legok Nangka. Pada sisi lain, maka Bapak Gubernur menawarkan untuk mengoperasionalkan, meningkatkan fungsi TPA Sarimukti kita. Nah, kemudian TPA Sarimukti kita ini terkendala lahan karena sebelahnya berada di kawasan hutan negara yang dikuasai oleh Bapak Menteri Kehutanan. Kemudian dalam rapat kemarin setelah seminggu yang lalu, atau tepatnya seminggu yang lalu di hari Senin gitu, Bapak Menseknek
Kamis kalau nggak salah, Kamis yang lalunya lagi, bahwa Bapak Presiden sangat gelisah dengan kondisi ini dan memerintahkan apapun yang diperlukan untuk PSL segera dieksekusi, termasuk bila mana diperlukan kebutuhan lahan hutan yang akan kita gunakan. Jadi tidak ada alasan tidak ada lahan. Ini juga muncul pada saat Jawa Barat kita singgung, karena cari bukti terbatas lahannya berbatasan dengan kawasan hutan, dan kemudian pokoknya dalam waktu secepat-cepatnya harus diserahkan gitu, ke Bandung untuk ditarikan pesail. Jadi ini dua ini kemudian mengharuskan kita untuk diskusi diskusi kembali bersama kita ini, karena Bapak tokohnya bicara. Jadi semua biaya pengangkutan sampah itu memang ditanggung oleh Bupati Wali Kota. Jadi tidak ada dukungan apa-apa. Kemudian Lego Nangka hanya menerima di lokasi Lego Nangka untuk diproses menjadi waste to energy dengan melalui mekanisme Lego Nangka, yang hari ini juga sedang kita mau transformasi dari Perpres 35 2018 menjadi Perpres 109 2025. Jadi ini yang kemudian kami sangat ingin dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur untuk menyelesaikan dengan cepat secara komplit, karena memang Bapak Presiden memberikan waktu, kalau Bapak Presiden selalu secepat-cepatnya. Namun setelah saya ceritakan, Pak Menteri Sekretaris Negara memberikan waktu kepada saya untuk berdiskusi dengan para gubernur, bupati, wali kota sampai di minggu kedua. Minggu kedua ini akan berakhir nanti di hari Jumat depan. Nah, dengan demikian sebelum hari Jumat depan sekiranya sudah bisa dimengerti dan dipahami dengan teknis segala risiko dari konsep perjanjian ini, maka kami harap sudah bisa dilakukan MOU dipimpin oleh Bapak Gubernur, karena ini lintas kabupaten kota, harus Pak Gubernur yang ambil alih. Nah, karena di undang-undangnya juga demikian. Bapak sekalian, ini yang kemudian harus kita percermati, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup sebagai mandat yang dibentangkan kepada kami sekali lagi akan menutup dengan serius open dumping, dan bila mana diperlukan kami akan membawa ke ranah hukum. Jadi tolong ini menjadi perhatian kita semua. Bapak Presiden sangat ingin maka salah satu waste to energy ini untuk bisa dilakukan percepatan konstruksinya seperti apa. Jadi supaya nanti pada saat ini terjadi tidak terjadi haru biru lagi. Nah, kemudian ada dua opsi yang ditawarkan oleh Bapak Gubernur kepada kami. Pertama, mereview keberadaan Legok Nangka dengan segala risikonya, kemudian mengoperasionalkan Sarimukti dengan catatan ada tambahan areal yang akan ditambahkan, dan ini perintah langsung Pak Presiden. Jadi untuk kawasan hutan langsung diambil. Jadi tidak ada lagi ini sama. Ya sama. Jadi Pak usulan sama pertama itu saya. Jadi Pak ATR juga sudah menyiapkan, beliau menjanjikan semua perubahan tanah dari AJP menjadi sertifikat hanya diperlukan waktu 1 minggu. 3 hari katanya, 1 minggu paling lama. Itu ngomong beliau di dalam rakortas kemarin. Kalau memang bisa dioptimalkan dan jangkauannya dekat serta bisa memenuhi seluruh unsur, kan seluruh aspek administratif Legok Nangka kan sudah berjalan. Kemudian tinggal masalah teknis pengangkutan. Ya, kalau diperbolehkan dan dimungkinkan, maka itu bisa prioritas utama adalah satu, wilayah Kabupaten Sumedang yang memiliki akses dekat dengan Legok Nangka. Dua, ya sayang. Ya oke. Nah saya Pak. Yang kedua Garut. Nah, kemudian yang ketiga sebagian Kabupaten Bandung. Kan sebagian Kabupaten Bandung ada yang aksesnya dekat ke situ. Yang keempat adalah sebagian kota Bandung yang aksesnya dekat juga ada. Nah ini kan bisa, itu kan tinggal dibuka wilayahnya. Ya saya. Ya. Apa? Salam dulu sama Pak Menteri. Nih, salam dulu sama Menteri, salam dulu. Waduh, oke salam dulu. Wah, oke, udah. Gimana samanya? Ya. Iya. Nah, Waalaikumsalam. Nah, itu kan bisa dioptimalkan. Yang kedua, itu mengoptimalkan Jelekong juga saya setuju gitu loh, setuju. Artinya bahwa itu ya bisa dijalankan, hanya membebaskan lahan segala macam. Ya, kalau bebasin lahan, bangun jalan, udahlah itu lebih mudah dibanding bangun
pembangkit listrik karena panjang izinnya. Kalau bangun jalan kan nggak usah izin, Pak. Gitu. Tuh. Kemudian yang ketiga, saya termasuk yang dari dulu walaupun sempat diskusi agak lama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ya Sari Mukti. Kenapa? Potensi sampahnya sudah ada di situ. Kemudian waktu itu adalah tanah, ada hutan. Justru saya memandang itu lebih gampang. Kenapa? Karena tanahnya tanah negara. Beda dengan membebaskan panjang. Negara kan tinggal pindahin administratif. Kalau presiden suruh, siapa yang mau bantah? Kalau gubernur yang usulin, bisa jadi panjang. Ini kan sudah perintah. Nah, sehingga ya sudah, tiga-tiganya bisa dijalankan. Setuju nggak? Oke? Nah, Sari Mukti. Sari Mukti itu Kabupaten Purwakarta sebagian bisa ke situ, Pak. Kemudian Cianjur itu ke situ. Kemudian Cimahi dekat ke situ. Bandung Barat tuan rumahnya. Bandung Barat tuan rumahnya. Jadi untuk sorry Pak, untuk Legonangka, Garut, Sumedang, sebagian kota Bandung sebagian Kabupaten Bandung. untuk Selengkong, kota Bandung dan Kabupaten Kemudian untuk Sari Mukti sebagian Cianjur, sebagian Kabupaten Purwakarta, kemudian Bandung Barat, dan sebagian Kabupaten Bandung dan Cimahi. Karena Kabupaten Bandung ke sini juga dekat ke Sari Mukti, Pak. Ada. Sudah. Kalau saya sih Pak Sekda itu kan bisa jalan kan? Kan lebih baik kita punya 4 tempat pengelolaan sampah dibanding kita tidak punya kan? Sudah. Kan lebih baik punya istri 4 Pak daripada tidak punya istri. potensi sampahnya berapa? Total sampahnya. Oke, tinggal hitung Pak Bukadis. Silakan hitung total sampahnya. Pemetaan kami Pak bahwa untuk wilayah Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, ini total sampah Dan Purwakarta sekarang tambah. ya ini masih baru 4 kabupaten, 6 kabupaten kota itu adalah 5.421 ton per hari. Jadi saya kira dengan penambahan Purwakarta dan nanti juga Cianjur itu akan lebih Pak, bisa sampai di 6.000. Tapi kembali lagi bahwa memang ini adalah Bahkan potensi. Sukabumi loh, Bu. Iya. Sukabumi yang sebelah sini kota. Mangga Pak, nanti Bisa kami ke Sari Mukti. koordinasikan. Iya. Ya. Sukabumi yang sebelah sini bisa ke Sari Mangga Pak, Mukti. nanti kami petakan Pak. Izin Pak Gubernur. Silakan. Tadi arahan Pak Gubernur, kami ulangi. Nanti kami mau respon dari para bupati wali kota. Yang pertama, seandainya dalam konteks sore ini kan ini boleh dikatakan final Pak Gubernur. Final. Ya, oke ya. Jadi nanti kalau sudah ada respon Pak Wali Kota, besok segera digodok oleh Kepala Dinas Provinsi dan seluruh Kepala Dinas di Kabupaten Kota untuk menyiapkan segala sesuatunya. Terima kasih ya buat teman-teman bupati. Kita ini di otak kita jangan berpikir bahwa ini akan menjadi beban APBD atau tidak. Yang penting di otak kita sampah ini harus tuntas, ya kan? Karena dikerjakannya juga selesainya 5 tahun kita pertama menjabat. Oh, Pak Bupati Kabupaten Bandung udah 2 periode. Betul nggak Pak? Yang penting kan selesai lah gitu. Itu aja yang penting tugas kita itu. Bupati Sumedang 2 periode. Udah ngapain capek-capek. Yang penting sampah selesai. Kemudian tugas kita sebagai kepala daerah bekerja sama dengan presiden mampu menyelesaikan problem akut yang tidak pernah surut dari dulu sampai sekarang bermasalah terus. Saya ucapkan terima kasih. Saya minta Kepala Dinas Lingkungan Hidup segera melakukan koordinasi. Kemudian besok Kepala Dinas Lingkungan Hidup se-Provinsi Jawa Barat yang di wilayah Bandung Raya ini dikumpulkan. Kemudian hari Selasa sore sudah MOU. Nanti tempatnya biar dari Bandung dekat, dari Jakarta dekat, ya di Purwakarta aja, di situ, ya kan di Purwakarta dekat, ya. Bila perlu di rest area, nggak apa-apa. Kan ini ngejarnya pengen pada dekat di Purwakarta, di kantor gubernur wilayah ada di situ, beres lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
bersama Menteri Lingkungan Hidup. Wali Kota Bandung. Laksanakan. Bupati Bandung Barat. Wali Kota Depok, pada Depok. Wali Kota Bogor. Bupati Kabupaten Bandung. Wali Kota Cimahi. Wakil Bupati Cianjur dan Bupati yang sekarang masuknya Bandung Raya. Ini Bu Dirjen nih, Bu Dirjen. Ini sering saya marahin waktu saya wakil ketua Komisi 4. Jadi setelah bertahun-tahun kita ngurusin agar punya pembangkit listrik tenaga sampah, sampahnya dirubah jadi energi listrik, ratusan kali rapat, ratusan kali studi banding, ratusan kali kunjungan ke luar negeri, ternyata selesai dengan 3 kali pertemuan. 1 kali telepon, 2 kali pertemuan. Nah, sekarang udah ditekan Pak Menteri ya? Sudah ditekan. Nanti kita akan punya pembangkit listrik tenaga sampah dalam bahasa Pak Menteri waste to energy. Nah, kalau saya bahasanya waste tanpa istri. Tempatnya di Sarimukti dan di Kayu Manis. Sarimukti di Bandung Barat, Kayu Manis di Kota Bogor. Pokoknya urusan sampah kita selesaikan. Buanglah sampah di pembangkit listriknya, kembalikan mantan ke orang tuanya. Makanya jadi bupati, jadi wakil pemarah.